ketenangan Dusun Kedung Gede, Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, tiba-tiba berubah menjadi suasana penuh duka. Seorang pria lanjut usia, bernama Herna 66 tahun, ditemukan tergeletak tak bernyawa di ruang tamu rumahnya pada Sabtu 4 Oktober 2025, pukul 2 dini hari. Kejadian memilukan ini bermula ketika seorang warga merasa curiga dengan rumah tetangganya yang lampunya mati sejak sore. Tapi televisinya menyala. Bersama beberapa warga dan ketua RT, mereka mencoba mendekat dan mendapati pagar dan pintu rumah tetangganya itu dalam keadaan tidak terkunci. Di ruang tamu yang redup, ia melihat sosok tetangganya tergeletak di lantai. Tak bergerak, posisinya telungkup dan darah berceceran di dalam rumah. Iwan, ketua RT, melaporkan kejadian ini ke kantor kepolisian terdekat. Petugas Polres Subang langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal. Warga pun gempar. Mereka bertanya-tanya, siapakah yang tega berbuat keji kepada seorang kakek berusia 66 tahun seperti itu? Apakah pria lansia itu merupakan korban penghilangan nyawa? Lalu apa motifnya melakukan perbuatan keji seperti itu? Saksikan kisah nyata ini secara lengkap dalam tayangan Jejak Kasus X berikut ini. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan. Peristiwa penemuan jasad kakek Herna, berusia 66 tahun di ruang tamu rumahnya, menyebar dengan cepat pada pagi harinya. Dalam waktu singkat, jalan kecil menuju rumah Herna dipenuhi warga. Sebagian berusaha melihat peristiwa itu secara dekat, sebagian lagi berkerumun dan berbisik-bisik. Mereka seolah tidak percaya dengan kejadian tragis di kampungnya. Suasana pagi yang biasanya diwarnai dengan suasana tenang, berubah menjadi penuh duka. Polisi melakukan identifikasi dan proses penyelidikan. Kepolisian menemukan beberapa tanda kekerasan seperti serpihan kaca, batu, potongan bambu, dan kayu balok berserakan di teras depan rumahnya. Sebagian lampu teras pecah, genteng rumah retak, dan daun pintu tampak rusak akibat hantaman keras. Pintu gerbang rumah juga mengalami kerusakan. Dari hasil pemeriksaan awal jasad korban di lokasi kejadian, polisi menduga pria lanjut usia ini meninggal secara tidak wajar. Ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Terdapat luka parah di bagian wajah, pelipis, mulut, serta hidung yang mengeluarkan darah. Kakek Herna diduga meninggal karena mengalami penganiayaan. Pemeriksaan beberapa saksi di lokasi kejadian terus dilakukan. Polisi memperoleh informasi kalau sebelumnya Herna terlibat perselisihan kecil dengan 3 pemuda pengamen di depan rumahnya. Polisi menduga pria lansia ini meninggal setelah dianiaya oleh 3 pengamen tersebut. Usai melakukan identifikasi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan autopsi. Salah seorang keluarga korban tiba-tiba menangis histeris ketika jasad korban dievakuasi dengan mobil ambulan. Dusun Kedung Gede di Desa Mulyasari termasuk salah satu dusun yang cukup padat di Pamanukan, Kabupaten Subang. Jalanan kecil di sela-sela rumah yang berdempetan merupakan pemandangan yang biasa di dusun ini. Di Dusun Kedung Gede RT 24 RW 10 inilah kakek Herna menghabiskan masa tuanya di rumahnya yang asri. Pria lansia berusia 66 tahun ini tinggal sendirian di rumahnya. Anak-anaknya sudah berkeluarga, hidup secara mandiri, dan tinggal tidak jauh dari rumahnya. Di rumah kecilnya ini, Herna hidup sederhana dengan uang tabungan dan bantuan anak-anaknya. Setiap pagi, ia biasa menyapu halaman rumah,
dan menyapa siapa saja yang lewat di gang kecil di depan pagar rumahnya. Di kalangan tetangga ia dikenal memiliki pribadi yang baik hati, ramah dan peduli dengan lingkungan sekitar. Ia juga dikenal tegas. Ia tak segan menegur kepada anak muda yang suka membuat onar, berisik, atau mengganggu lingkungan. Herna bukan tipe orang yang takut bicara. Ia percaya bahwa kampung akan tetap aman kalau warga saling mengingatkan. Tapi justru ketegasan itulah yang, tanpa disadari, menjadi awal tragedi di hari Jumat siang itu. Usai melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi melanjutkan ke proses pemeriksaan saksi pada Sabtu pagi hari. Penyidik segera menelusuri para saksi yang sempat melihat keributan sehari sebelumnya. Seorang tetangga memberi keterangan bahwa ia melihat 3 orang pemuda berselisih dengan korban pada siang hari. Ia menceritakan ciri-ciri pemuda tersebut kepada petugas kepolisian. Petugas lalu mencocokkan keterangan warga dengan identitas para pemuda yang sering nongkrong di sekitar jembatan Kedung Gede. Perburuan mengerucut kepada 3 orang, yakni DS, MA dan Eka. Semuanya warga desa Mulyasari. Mereka bekerja sebagai pengamen jalanan yang sering nongkrong sambil minum minuman terlarang oplosan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, 3 pengamen itu berhasil ditangkap. Sabtu pagi sekitar pukul 7. 2 pelaku berhasil ditangkap di rumah masing-masing, sementara 1 lainnya sempat kabur. Namun pelariannya tak berlangsung lama. Sekitar jam 14:30, ia ditangkap di wilayah Kasomalang, Subang, tanpa perlawanan. Di hadapan petugas kepolisian, ketiganya akhirnya mengakui perbuatannya. Mereka mengaku kesal karena merasa ditegur di depan umum. Dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol, teguran sederhana itu berubah menjadi bahan kemarahan. Polisi melakukan pemeriksaan secara intensif kepada 3 pemuda yang bekerja sebagai pengamen tersebut. Setelah dikonfrontasi dengan keterangan para saksi, mereka tidak dapat mengelak lagi di hadapan penyidik Polres Subang. Akhirnya mereka mengakui seluruh perbuatan jahatnya. Penganiayaan yang berujung kepada kematian Herna, pria lansia berusia 66 tahun ini, bermula dari hal sederhana, yakni sebuah teguran. Pada Jumat 3 Oktober 2025, 3 pemuda dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol mendatangi rumah seorang warga bernama Randy sekitar jam 12:20. Mereka ingin meminjam motor, namun Randy enggan meminjamkan motornya kepada 3 pemuda itu. Diduga terjadi keributan di depan rumah Randy yang letaknya berhadapan langsung dengan rumah Herna di RT 24 RW 10, Dusun Kedung Gede. Karena merasa terganggu, Herna dengan niat baik menegur 3 orang pemuda tersebut. Mereka diingatkan agar tidak membuat keributan di sekitar lingkungan. Akan tetapi, teguran Herna itu justru dibalas dengan amarah. Keributan kecil terjadi antara Herna dan ketiga pemuda itu. Ketiga pemuda tersebut melempar batu-batu ke arah rumah Herna. Seorang tetangga yang melihat keributan itu berusaha melerai. Untuk sementara perselisihan mereda, sang tetangga pun akhirnya meninggalkan lokasi itu karena harus berangkat kerja shift malam. Rupanya ketiga pemuda itu tidak benar-benar meninggalkan lokasi tersebut. 15 menit kemudian, mereka kembali mendatangi rumah Herna dan melempari rumah Herna dengan batu kali, potongan bambu dan balok. Mereka juga melempari atap rumah, merusak pintu dan pagar rumah. Lemparan itu bahkan mengenai wajah Herna, membuatnya luka parah di wajah. Herna kehilangan keseimbangan dan jatuh tertelungkup di ruang tamu rumahnya. Ketiganya lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Keesokan harinya, Herna ditemukan di ruang tamu rumahnya dengan kondisi yang memilukan. Ia ditemukan tetangganya yang curiga
karena lampu rumah Herna sejak sore dalam keadaan mati. Namun televisinya menyala. Sabtu pukul 2 dini hari, Herna ditemukan tergeletak di lantai, tak bergerak. Mata, hidung dan pelipisnya mengeluarkan darah. Posisinya telungkup dan darah berceceran di dalam rumah. Usai dilakukan autopsi, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Dusun Kedung Gede, RT 24 RW 10, Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan. Malam harinya langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Pihak keluarga mendesak agar pelaku segera dihukum seberat-beratnya, agar keadilan dapat benar-benar ditegakkan. Kini ketiga pemuda pengamen itu telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kasus ini mengguncang masyarakat Pamanukan. Banyak warga tak percaya bahwa tiga pemuda yang selama ini sering mereka lihat di sekitar pasar bisa melakukan tindakan sekejam itu hanya karena teguran kecil. Tragedi di Dusun Kedung Gede adalah potret kecil dari masalah besar yang sering terjadi di banyak tempat. Hilangnya kendali diri akibat alkohol. Di mata para pelaku, teguran seorang kakek dianggap sebagai penghinaan. Tapi di mata masyarakat, teguran itu justru tanda kepedulian. Namun, di tangan orang-orang yang kehilangan akal karena efek minuman beralkohol, nilai hormat dan nalar hilang begitu saja. Dalam sekejap, tiga pemuda menghapus nyawa satu orang yang selama ini dikenal baik, hanya karena ego dan pengaruh alkohol. Kematian Herna bukan hanya kehilangan bagi satu keluarga, tapi juga pengingat bagi banyak orang, bahwa satu teguran bisa menyelamatkan kampung, atau justru memicu tragedi, tergantung siapa yang mendengarnya, dan dalam keadaan seperti apa. Dan pada hari itu, di tengah panasnya siang pantura, akal sehat tiga pemuda mabuk, lenyap, meninggalkan satu kisah kelam, teguran berujung maut di Subang. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.